Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di acara kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang dan dalam yaitu agama Islam. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kurikulum K13 ya Bu ya. Nah, di sini pematerinya yaitu Ibu Desi Dwi Setiawati. Ibu Desi ini adalah salah satu wakaf di Semamuga, yaitu wakaf kurikulum. Untuk Bu Desi sendiri tinggalnya samping sekolah Bu ya, jadi dekat dengan Semamuga. Insya Allah Ibu ini sudah berpengalaman terlebih dalam bidang kurikulum karena jabatannya merupakan wakil kepala sekolah dalam bidang kurikulum seperti itu ya Bu Desi ya. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Desi untuk menjelaskan apa itu pengertian dari kurikulum K13. Terima kasih Bu Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Selamat datang di Semamuga SMA Muhammadiyah 3 Tulangan. Hari ini pada kesempatan ini kita bertemu tatap secara daring yang pertama kali dengan saya Bu Desi. Saya di sini akan memberikan materi tentang K13. Jadi saya kira anak-anak semua sudah sering mendengar apa itu yang namanya kurikulum 13 atau Kurtilas. Jadi kalau kita lihat Kurtilas itu awalnya atau dibentuknya pada tahun 2013. Jadi saya kira lulusan yang sekarang sudah mendapatkan Kurtilas atau K13. Tapi sebelumnya, karena kita nanti berbicara adalah kurikulum, tahukah kalian apa sih sebenarnya pengertian dari kurikulum itu sendiri? Jadi dari beberapa sumber, saya ambil satu sumber yaitu pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi di situ disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi itu adalah definisi dari kurikulum. Tentunya setelah kita tahu definisinya, pasti nanti di dalam kurikulum itu punya tujuan. Apa sih tujuannya? Yaitu adalah mengukur kompetensi. Kemudian apa isi dan bahannya? Yaitu materinya, materi pembelajarannya. Nanti apa yang akan kita pelajari. Kemudian bagaimana caranya? Jadi proses pembelajaran itu juga adalah cara untuk menyampaikan kurikulum atau mencapai target dari kurikulum itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah pengaturannya. Apa sih yang diatur? Nanti adalah cara penilaiannya. Kemudian dalam kurikulum itu apa sih yang dicapai nanti? Kepinginannya apa sih? Targetnya apa sih? Yang pertama adalah karakter. Bagaimana karakter ini? Yaitu menjawab bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Kemudian yang kedua adalah kompetensi. Untuk apa kompetensi ini? Bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Jadi kalau kita hidupnya sudah di era milenial, nah di situ banyak sekali tantangan kehidupan. Misalnya banyaknya pekerja asing, kemudian penggunaan teknologi. Semakin teknologinya berkembang, kalau kita tidak bisa mengikuti, nah itu nanti juga salah satu hambatan untuk kita bisa menjadi sukses. Kemudian yang ketiga adalah literasi, yaitu bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Jadi pada saat KTSP 2006 di situ adalah kompetensi
mulai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan belum secara jelas diurai. Jadi mungkin pada saat dulu sebelum 2013 di situ adalah dominannya yang dinilai hanya pada pengetahuannya. Anak dikatakan pintar, anak dikatakan sukses kalau nilai ijazahnya atau nilai raportnya adalah baik, seperti itu. Kemudian aktivitas pembelajarannya hanya pada pengetahuan saja. Jadi pokoknya yang dinilai ya istilahnya itu standarnya adalah nilai raportnya. Kemudian penilaiannya hanya berupa pada tes saja, tes tulis, kemudian tes lisan, seperti itu. Kemudian raportnya atau kalau misalnya laporan hasil belajarnya itu adalah yang diutamakan pada bidang pengetahuan. Perbedaannya dengan kurikulum K13, di dalam K13 itu adalah kompetensinya mulai dari sikap, pengetahuan dan keterampilannya diurai menjadi ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Kemudian sudah memadukan antara sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kemudian aktivitas pembelajarannya didesain pada 3 ranah. Jadi ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penilaiannya tidak hanya pada terpacu pada tes, tapi bisa dari observasi, portofolio atau penilaian sikap. Jadi untuk raportnya sudah berisi komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi tidak hanya terfokus kepada pengetahuan saja ya, tapi juga karakteristik dari anak itu sendiri. Jadi nanti ketika kurikulum 3 bagian ini sudah dipadu-padankan, jadi ada kualitas karakter, misalkan apa karakter itu, ada iman dan takwa, tindak tanah air, kemudian digabung dengan kompetensi, bagaimana berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi, dan ditambah lagi dengan literasi, yaitu bagaimana menerapkan keterampilan itu untuk kita sehari-hari, misalkan baca tulis itu, literasi sains dan sebagainya. Nanti insya Allah akan tercapai target dari bangsa ini, yaitu generasi emas di tahun 2045. Jadi karakter itu adalah konfigurasi nilai mulai dari sosial, kultural, dan psikologis. Jadi di situ ada olah hati, misalkan bagaimana kita beriman dan bertakwa, kemudian jujur, kemudian ada olah rasa atau karsa, yaitu ramah kepada orang, saling menghormati, toleran, peduli. Kemudian ada olahraga, bagaimana kita memanage raga kita seperti bersih dan sehat, kemudian disiplin, tangguh. Yang terakhir adalah olah pikir. Jadi di situ kita bagaimana cara kita berpikir, misalnya cerdas, kritis, dan kreatif. Contoh dari karakter, ini ada beberapa yang paling diunggulkan. Yang pertama yaitu religius. Jadi sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Kalau di Semamuga itu biasanya yang pertama ketika kita sebelum memulai pembelajaran ini pasti ada berdoa dulu, kemudian dilanjutkan dengan ngaji murni. Dan di akhir pembelajaran kita pasti adalah doa penutup pembelajaran itu sendiri. Jadi kita biasakan di sekolah kita menumbuhkan karakter religius. Jadi contoh kedua adalah karakter jujur. Jadi bagaimana kita melakukan aktivitas dengan jujur. Seperti contohnya kalau dalam pembelajaran ketika ada tes tulis ataupun tes di penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester, di situ bagaimana kita bisa menjaga kejujuran bahwa jawaban yang kita tuliskan itu adalah pemikiran kita sendiri. Apa sih yang pengen ditargetkan ketika kita di siswa saja sudah jujur, nanti insya Allah pada masa depannya, entah itu sebagai orang yang bekerja di mana pun, pasti karakter ini akan terus berkembang. Pada sistem penguatan pendidikan karakter di sekolah, jadi di situ inputnya adalah pengintegrasian dari pusat pendidikan, yaitu ada orang tua, kemudian ada sekolah, dan ada masyarakat, dipadukan dengan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan hidden
menghasilkan pada saat prosesnya yang tadi ada 4 olah, jadi olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga akan menguatkan nilai-nilai karakter sehingga outputnya diharapkan membangun generasi emas 2045 dengan dibekali karakter, keterampilan abad 21 dan literasi. Itulah tujuannya kenapa kurikulum K13 itu diciptakan. Jadi tujuannya membangun generasi emas di tahun 2045. Ya, kalau kita tahu kan mungkin zaman dulu ketika kita SD ya, itu kan lebih menekankan kepada guru sebagai sumber utama dalam pendidikan atau di dalam mentransfer ilmu seperti itu. Nah, itu bedanya sendiri dengan K13 ini seperti apa, Bu? Apakah hanya fokus pada guru atau bagaimana? Jadi yang namanya K13 itu sumber pelajarannya adalah tidak hanya berpusat pada guru, siswa juga boleh, orang tua juga boleh, masyarakat juga boleh. Jadi semua komponen itu saling mendukung untuk tercapainya target dari K13 ini. Jadi saling berkaitan ya, antara satu dan yang lain. Jadi kalau di sebelumnya tadi ada inputnya, ada intrakurikuler, nanti itu adalah masuk pada semua bidang mata pelajaran. Kemudian kokurikuler itu adalah tambahan, misalkan kita bisa studi atau kunjungan lapangan, karya wisata. Kemudian ada ekstrakurikuler, di sini ada paskibraka, ada pramuka. Tapi kalau di Muhammadiyah itu biasanya sebutannya adalah HW atau simulator. Itu seperti beberapa yang bisa mendukung terciptanya K13. Kita masuk ke komponen yang kedua ya. Yang pertama kita sudah bahas mengenai karakter, kedua adalah literasi. Jadi ada beberapa komponen literasi. Yang pertama adalah literasi dasar. Apa sih literasi dasar itu? Yaitu kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan keputusan pribadi. Itu adalah literasi dasarnya. Kemudian yang kedua adalah literasi media. Jadi kemampuan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. Kemudian literasi selanjutnya yaitu literasi teknologi. Kemampuan memahami kelengkapan teknologi seperti piranti keras, hardware, atau piranti lunak atau software. Kemudian kemampuan dalam memahami teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Kemudian ada lagi kemampuan menggunakan komputer yang di dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer dan sebagainya. Yang terakhir yaitu literasi visual. Jadi kemampuan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Kemampuan menafsirkan materi visual baik dalam bentuk cetak, auditori maupun digital atau perpaduannya. Nah, itu adalah yang bahasa kita untuk literasi. Materi terakhir yaitu atau komponen terakhir yaitu kompetensi. Di situ ada beberapa unsur, ada kompetensi sikap. Jadi di situ juga ada tingkatan kompetensi sikap, mulai dari menerima nilai, menanggapi nilai, menghargai nilai, menghayati nilai, dan mengamalkan nilai. Jadi contoh-contoh biar kita lebih mudah untuk memahami apa sih tingkatan sikap itu, kita langsung bergerak di contohnya atau perilakunya. Jadi misalkan menerima nilai yaitu memilih, mendengar, mengikuti, dan sebagainya. Bagaimana untuk menanggapi nilai, yaitu ada menjawab, membantu, mengajukan, mempromomikan. Kemudian selanjutnya yaitu menghargai nilai, yaitu mengasumsikan, meyakini, melengkapi. Selanjutnya menghayati nilai, menganut, mengubah,
Setelah kita memaparkan kompetensi sikap, selanjutnya adalah kompetensi pengetahuan. Jadi ada beberapa dimensi pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan faktual. Ini biasanya elemen-elemen dasar yang harus diketahui siswa untuk mempelajari satu disiplin ilmu atau untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Jenisnya ada pengetahuan tentang terminologi. Biasanya kita sering dengar yang namanya kata terminologi, yaitu kosakata, teknis atau simbol-simbol. Di samping ada pengetahuan tentang terminologi, yang kedua adalah pengetahuan tentang detail-detail elemen-elemen yang spesifik. Nah, ini misalkan sumber-sumber dari alat pokok, sumber-sumber informasi yang variabel. Setelah pengetahuan faktual, kita akan belajar tentang pengetahuan konseptual. Jadi, hubungan-hubungan antar elemen dalam sebuah struktur besar yang memungkinkan elemen-elemennya berfungsi secara bersama-sama. Jenisnya, yang pertama adalah pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Yang kedua adalah pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Jenis yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Bagaimana melakukan sesuatu, mempraktekkan metode-metode penelitian dan kriteria untuk menggunakan keterampilan algoritma, teknik, dan metode. Di sini jenisnya ada 3. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang keterampilan dalam bidang tertentu dan algoritma, pengetahuan tentang teknik dan metode dalam bidang tertentu, pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan harus menggunakan prosedur yang tepat. Yang terakhir yaitu pengetahuan metakognitif. Jadi pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kesadaran, dan pengetahuan tentang kognisi diri sendiri. Di situ terbagi menjadi 3: pengetahuan strategis, pengetahuan tentang tugas-tugas kognisi, dan pengetahuan diri. Kita masuk ke kompetensi keterampilan. Jadi di situ ada 5. Yang pertama adalah mengamati, kemudian mempertanyakan, kemudian mengumpulkan informasi atau mencoba. Keempat adalah menamar atau mengasosiasi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Selanjutnya kita fokusnya ke yang 2013 ya, Bu Ma. Jadi kalau yang tadi adalah bahasan tentang kurikulum secara umum, kalau sekarang adalah kita masuk yang ke-13-nya. Di dalam kurikulum ke-13, di situ ada cakupan penilaian. Jadi kalau tadi kita di awal sudah membandingkan antara KTSP 2006 dan kurikulum 13, di situ ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, di sini akan kita jelaskan apa sih KI 1 sampai KI 4 itu. 4 bagian untuk KI. KI itu adalah kompetensi inti. Jadi KI 1 itu adalah kompetensi inti sikap spiritual. Jadi bagaimana kita tentang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bagaimana kita beribadah, itu adalah termasuk dalam KI 1. Kemudian di KI 2 yaitu kompetensi inti sikap sosial. Di situ adalah hubungan kita dengan teman, hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan masyarakat. Itu adalah tercermin dalam KI 2. Kemudian di KI 3 yaitu kompetensi inti pengetahuan. Nah, di sini untuk KI 3 berisi tentang misalkan cara kompetensi dengan teks tulis atau portofolio. Jadi pada KI 3 ini misalkan di KD 3.1 karena saya ngajarnya adalah matematika. Nah, di situ biasanya kita fungsi, bagaimana menjelaskan fungsi, apa sih fungsi itu, kemudian apa perbedaan antara fungsi dan kombinasi satu-satu seperti itu. Jadi nanti fokusnya pada KI 3. Selanjutnya adalah KI 4 yaitu kompetensi inti keterampilan.
Nah, bedanya di K13 itu keterampilannya sudah kita munculkan. Nah, kalau misalkan mata pelajaran yang sudah jelas ada keterampilannya, misalkan bahasa Indonesia, itu bagaimana anak membaca puisi, kemudian berpidato, itu kan sudah jelas. Bagaimana dengan yang matematika, kan tidak muncul seperti itu. Nah, mungkin nanti di keterampilannya itu adalah bagaimana cara menggambar grafiknya. Tentunya menggambar grafiknya itu kan juga punya langkah-langkah yang detail, tidak bisa sembarangan seperti itu. Nah, perbedaan yang paling utama dalam K13 yaitu ada penilaian otentik. Jadi penilaian otentiknya itu pada kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap kita ambil misalkan tekniknya adalah observasi, yaitu langsung atau tidak. Instrumennya apa? Pedoman observasi. Jadi anak dikasih angka misalkan seperti itu. Kemudian pada penilaian sikap juga ada penilaian diri. Jadi lembar penilaian diri nanti di situ sudah ada pertanyaan. Misalkan bagaimana kegiatan Anda sehari-hari, seperti itu. Bagaimana apakah Anda juga jujur atau tidak, seperti itu. Ada penilaian diri. Kemudian ada penilaian teman sejawat. Jadi pada K13 ini yang menilai tidak hanya guru, jadi teman juga boleh menilai siswanya. Nah, di situ nanti pada saat penilaian teman sejawat ada lembar penilaian antar teman. Kemudian yang terakhir untuk penilaian sikap yaitu pakai teknik jurnal. Mungkin kalau ada ibu bapak guru bikin jurnal kegiatan pembelajaran untuk hari ini, siapa yang misalkan tidak masuk, kemudian siapa yang aktif belajarnya, siapa yang tidur, itu pasti ditulis di dalam jurnal pembelajaran. Nah, untuk kompetensi pengetahuan di situ tekniknya ada tes tulis berupa pilihan ganda, isian, itu kan saya kira sudah jelas semua ya, sudah paham semua. Kemudian ada tes lisan, jadi ada tes misalkan pendidikan agama Islam. Tesnya adalah ayat yang baca ayat Al-Baqarah, misalkan ayat sekian tentang apa, itu kan juga termasuk tes lisan. Kemudian bisa juga penugasan. Penugasan ini berupa proyek, misalkan membuat mini jembatan atau miniatur jembatan dari stik es krim seperti itu, atau membuat miniatur rumah padang seperti itu. Nah, untuk keterampilannya bisa tekniknya melalui tes praktek, kemudian ada proyek juga dan portofolio. Kalau kita masuk ke bahasan struktur kurikulum, jadi struktur kurikulum merupakan pengorganisasian yaitu melalui kompetensi inti, kompetensi dasar, mata pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan tertentu. Jadi kalau kita sudah masuk di jenjang pendidikan menengah atas, ada beberapa komponen. Yang pertama adalah muatan umum, kemudian muatan peminatan akademik, muatan peminatan kejuruan, dan muatan lintas minat. Jadi di sekolah kita ini adalah tentang struktur kurikulum pendidikan menengah. Untuk kelas 10 minimal dalam 1 minggu itu adalah 48 jam, terbagi menjadi mapel wajib A. Di situ ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, kemudian sejarah Indonesia dan bahasa Inggris. Di kelompok wajib B ada seni budaya, kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan terakhir adalah prakarya dan kewirausahaan. Kemudian kelompok C peminatan, jadi dari jurusan yang kalian ambil. Misalkan nanti kalau masuk di jurusan IPA, berarti untuk kelompok peminatannya mendapatkan matematika peminatan, kemudian biologi, fisika, dan kimia. Untuk jurusan IPS-nya ada geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah peminatan. Karena
kita juga membuka kelas jurusan bahasa. Untuk bahasanya ada bahasa asing, kemudian sastra Inggris, sastra Indonesia, dan antropologi. Ya, jadi mungkin kalau yang struktur kurikulum tadi sudah jelas, yang baru menurut saya adalah pengertian lintas minat. Jadi K13 ini juga membuka peluang bagi siswa-siswa yang jurusannya itu adalah IPA bisa memilih mata pelajaran untuk jurusan IPS maupun bahasa. Jadi nanti kedepannya jangan khawatir, meskipun kalian itu adalah jurusan bahasa atau jurusan IPS, boleh nanti menjadi dokter atau menjadi tenaga kesehatan, karena kita memang disediakan di K13 itu adalah lintas minat. Jadi setiap jurusan IPA boleh memilih mapel lintas minat atau jurusan IPS dan bahasa. Misalkan nanti saya jurusan IPA tapi saya juga kepingin menjadi tenaga keuangan, misalkan kerja di bank, berarti saya lintas minatnya harus milih yang ekonomi. Sama juga ketika jurusan IPN datang, saya sekarang memang condongnya minatnya ke jurusan IPS, tapi orang tua saya pengennya saya jadi misalkan dokter, boleh, berarti nanti di lintas minatnya harus ambil jurusan biologi atau mata pelajaran biologi. Bahasa juga sama, misalkan kalau sekarang saya sukanya itu memang bahasa Inggris, kemudian tapi kayaknya saya juga pengen nanti menjadi tenaga kesehatan, misalnya saya mau jadi perawat, nanti pada jurusannya atau pada lintas minatnya saya harus ambil biologi. Jadi untuk apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Desi tadi bisa saya garis bawahi, yaitu untuk kurikulum 13 sendiri itu lebih menekankan kepada karakteristik anaknya. Kemudian guru bukan hanya sebagai sentral utama untuk pentransferan ilmu, tapi juga dari anak-anak dan orang tua serta lingkungan sekitar. Kemudian untuk 3 hal yang ingin dicapai dalam kurikulum 13 ini, yaitu ada karakter, kemudian kompetensi, dan literasi. Jadi lebih ditekankan lagi untuk literasinya ya Bu ya. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari saya dan Ibu Desi ya. Cukup sekian, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.